Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tindakan Pencegahan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 21 dan 22a. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara-saudari terkasih, selain berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat, Yesus juga berbicara tentang hubungan manusia dengan sesama, dengan sumber ajaran yang sama, yakni Taurat, dengan berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu." Dari perkataan Yesus ini menjadi sangat jelas bagi para pengikut Yesus mengenai pentingnya mengampuni sesama.
Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ungkapan ini lebih khusus berbicara tentang kesehatan manusia. Sebab di dalam kenyataannya, banyak orang yang menjalankan kehidupannya sesuka hatinya, tanpa memikirnya dampak atau pengaruh yang timbul di kemudian hari. Saat ini, berbagai penyakit timbul karena cara hidup yang sesuka hati. Ketika kita atau keluarga kita terserang suatu sakit atau penyakit, barulah sadar dan menyesal mengapa dulu kita tidak menjaga pola makan, kurang istirahat, atau kurang olahraga. Sebab saat sakit atau menderita suatu penyakit, kita akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Berbeda kalau kita jauh-jauh hari menjaga diri, mencegah diri kita dengan makan yang teratur, istirahat, dan olahraga yang cukup. Tindakan pencegahan ini hampir tanpa biaya. Tetapi kalau kita sudah sakit, uang akan terus terkuras. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia, Tuhan Yesus juga berbicara tentang upaya pencegahan yang jauh lebih baik daripada pengobatan. Tidak mengherankan bila kita mendengar cerita orang yang menyesali perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, sakit dan penyakit bukan semata-mata karena pola makan yang salah atau pola makan yang tidak teratur, kurang istirahat dan kurang berolahraga, atau karena bakteri, kuman, maupun virus. Tetapi tanpa kita sadari bahwa sakit dan penyakit juga bisa muncul dari hubungan yang salah dan hubungan yang kurang serasi dan damai dengan sesama kita. Misalnya soal kemarahan. Bagi sebagian orang, kemarahan adalah sesuatu yang kecil dan sepele. Karena dianggap kecil dan sepele, kita kadang mendiamkannya tanpa berusaha untuk menghilangkan rasa marah tersebut. Kita lupa bahwa kemarahan yang terus dipelihara akan menimbulkan rasa benci, dendam, dan permusuhan. Seiring berjalannya waktu, bisa muncul sesuatu yang besar. Tindakan kejahatan yang berakibat fatal bagi sesama kita, yakni tindakan pembunuhan. Oleh karena itu, Yesus berpesan kepada kita, para pengikutnya, untuk berusaha mencegah tindakan pembunuhan dengan menghilangkan rasa marah. Rasa marah jangan dipelihara atau dibiarkan hidup dalam diri kita. Tentu, sebagai manusia, kita bisa marah, tetapi jangan sampai kemarahan itu tersimpan dalam lubuk hati kita. Apakah kita telah berupaya mencegah hal jahat sekecil apapun, seperti menghilangkan rasa marah dengan memaafkan dan mengampuni? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk mencegah diri kami dari hal-hal jahat sekecil apapun yang bisa membahayakan kami maupun sesama.
seperti kemarahan, dengan berusaha untuk memaafkan dan mengampuni. Sebab kemarahan bisa menjadi awal dari malapetaka. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.